Nama saya Hermaduan Siba, Kepala Kampung Tanarubu. Kami dari Manokwari, studi Bani di Bandung. Desa tadi Manokwari bisa tepuk tangan buat desa. Selamat pagi. Mungkin di sini saya mau coba bercerita apa tuh apa sih desa tani itu, atau seperti apa sih desa tani itu gitu ya. Jadi desa tani itu sebetulnya lebih salah satu program di koperasi. Nah mungkin yang bapak-bapak harus ketahui, jadi kita ini alhamdulillah di 2021 udah berbentuk badan hukum koperasi. Jadi kalau di sini kita sediakan lahan untuk para petani yang istilahnya mereka punya kemampuan bertani, mau bertani, tapi nggak punya lahan sama sekali. Nah, koperasi fasilitasi. Salah satunya mungkin bentuk kerjasamanya dengan pembiayaan misalkan dari lembaga. Kebetulan di sini dari lembaga zakat, Yayasan Baitul Mal, CSR. Nah jadi di desa Sani sendiri kita mengelola lahan seluas 10 hektar untuk, kalau boleh dibilang disebutnya di sini, penerima manfaat. Baik, pertanyaan saya tadi disampaikan bahwa ada warga yang dilibatkan pada saat untuk menambah produksi ya, sudah kontrak begitu buat dia punya persemaian apa kayak greenhouse ya. Nah ini dibatasi tidak, karena ini saya rasa desanya hanya sampai di desa sini atau ke desa Sibodas atau sampai ke desa yang lain. Ini kita terbuka Kak, kita buka desa yang berikutnya gitu ya Pak ya. Sebetulnya kita pengen kalau misalkan itu kita pengen banyak desa-desa tani yang lain. Jadi biar petani itu benar-benar terbantukan. Bukan hanya di sini. Kita nggak menutup kalau misalkan ada di mana-mana mau ada desa tani, mau di copy paste seperti kita pengennya seperti itu. Karena kita pengen petani itu benar-benar terangkat harkat dan derajat petaninya. Kita siapkan dari desa tani, manajemen koperasi ini adalah modalnya udah kita sediakan, tempatnya, ilmunya udah kita sediakan, mereka cukup ada kemauan. Terus bagaimana? Apa di sini ada presentasinya mungkin buat para petani itu 90% buat koperasi 10%, atau buat petani 70% buat koperasi 30%. Buat petaninya silakan Bang Dadan menjelaskan. Semua hasil produksi mereka di kebun itu semuanya dibawa ke rumah. Nah, paling kita koordinasi tabungan wajibnya untuk posisi tahun mereka berikutnya berproduksi. Nah, gimana koperasi untuk hidupnya ya? Kita salah satu bentuk usahanya yaitu rumah packing. Jadi kita emang ada kebutuhan produk yang kita tanam program tersebut. Jadi kita ambil barangnya. Jadi semua yang istilahnya bertani sini wajib barangnya itu dijual ke packing house kita, toko koperasi kita. Jadi kalau
untuk perputaran keuangan koperasi ini kita dari trading kita, dari jual. Jadi untuk hasil pendapatan petani dari kebun itu pure murni 100% buat kita petani kita. Mungkin sayur-sayur yang ikut subur ini saya tahu mungkin bubuknya saja supaya kami bisa ini pakai bubuk apa sebenarnya. Nah, di sini kenapa di sini bisa tumbuh horticulturalnya begitu subur? Karena yang pertama yang diperlukan adalah tempat ketinggian. Ketinggian berapa ketinggian sayuran yang baik? Itu ketinggian sayuran yang baik itu di atas 1.400 mPr meter dalam di atas permukaan laut ya. Itu yang paling terbaik. Kalau terlalu tinggi, misalkan di atas 1.500 bisa kayak 2.000 meter bisa, tapi serangannya itu sangat berbahaya. Hamanya itu, penyakitnya itu sangat berbahaya. Bisa semalam itu bisa habis. Karena di makin tinggi itu embunnya makin dinginnya, dan itu luar biasa menyerang untuk sayuran. Nah kita di Desa Tani ini yang pertama yang harus kita lihat itu adalah tekstur tanahnya. Karena di sini kita adalah harus mengukur pH tanah yang baik. Kalau pH tanah yang baik untuk pertanian kira-kira Bunda, Ayah ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau pH tanah itu ada alatnya ya, ada alatnya. pH tanah yang bagus itu adalah di angka 6,5 sampai 7,5. Di tanah itu karena berpasir ya. Nah, sehingga kalau disiram kan itu menyerap jelas untuk air itu sendiri. Karena tekstur tanahnya itu jelas di setiap wilayah itu berbeda. Maka cara pengolahan lahan, cara pemberian pupuk yang baik itu, kalau kita tekstur tanahnya itu agak merah, itu biasanya NPK-nya rendah. Itu kita kasih pupuknya kayak kotoran domba, ya kotoran sapi. Itu sering kita olah, saking sering walaupun tidak akan sekaligus kita akan merespon si tanah itu sendiri. Tapi kalau kita sering menggunakan kotoran itu dicampur dengan tanah, maka suatu saat tanah itu akan menghitam. Tanah itu akan menghitam dan itu akan cocok. Walaupun mungkin tidak 1 kali 2 kali ya, tapi setiap kita nanam, kita olah tanah itu, setiap kita tanam, kita olah tanah itu dengan kotoran gitu. Jangan pakai kohe ayam. Yang kita pakai kohe ayam dengan kohe kayak kohe domba, kohe itu akan menghitam. Ya, akan menghitam. Dan untuk yang baik untuk cari kompos, coba bikin yang namanya ibu di sini ini sekedar sharing, sekedar ilmu yang namanya eco engine. Ayah benar mengenal, udah tahu nggak? Udah mendengar nggak yang namanya eco engine? Nah, eco engine itu bisa kita buat ya untuk pemupukannya itu dengan kita mengumpulkan kulit buah buah apa aja asal jangan buah durian. Nggak bakalan hancur. Asal jangan buah Ya buah kan. kulit buah itu 3 kilo dicampur dengan air itu 10 liter. Jadi kulit buah 3 kilo dicampur dengan air 10 liter, lalu ditambah molase. Nah, tahu molase? Molase itu dari gula merah. Itu untuk bahan kecap. Kalau nggak ada, ya pakai gula merah. Nah, di sini kita pakai mulsa. Kita pakai ukuran. Kan mulsa itu macam-macam ya, plastik seperti ini. Kenapa kita harus pakai mulsa? Bisa kan petani itu nggak pakai mulsa? Bisa. Tapi sekarang lebih simpel. Pertama, kita pakai mulsa untuk menjaga gulma-gulma yang akan muncul. Kalau pertanian banyaknya gulma, ketika kasih kita makanan, justru yang terserap banyaknya gulma itu sendiri, bukan ke tanaman itu sendiri. Itu mencegah untuk gulma-gulma. Dan yang kedua, untuk menjaga kelembaban itu sendiri, biar terjadi kelembaban itu. Nah, itu ada aturannya, kita pakai SOP, cara bikin mulsa itu, misalkan kita panjangnya itu di angka 90 cm, tingginya itu di angka 25 sampai 30 cm, dan paling panjang 30 meter. Itu udah sesuai SOP. Dan itu cara pengolahan lahan yang dilakukan di Desa Tani. Kita nggak sembarangan. Antara jarak antara bedengan juga kita atur. Ya, untuk pengolahan di lahan yang ada di Desa Tani. Itu mungkin sebagian nanti akan pengolahan lahan ke sana, kita akan lihat di sana bagaimana caranya untuk mengolah lahan yang baik. Itu mungkin sementara Magdan.
kalau di sini kita proses penaburan, jadi nggak satu-satu. Jadi setelah ditabur, nanti tabur rata. Cabut baru taruh nih. Betul. Nah nanti ditutup dulu. Jadi nanti ada masa kayak biar buat tumbuh ke atas supaya menjaga kelembaban juga. Nanti setelah jadi kayak gitu. Ya, dari sapi kan ke biogas, dari biogas ke sini. Nah, di sini ke sini. Nah, ini kan kalau gini. Nah, ini kalau ke sinar matahari
cepat ke bawah, karena takut panas kan, iya. dia nggak tahan panas. Nah gitu, terus aja itu dipisah gitu. Tapi berhasil juga ya Pak. Alhamdulillah, daripada nanam kan, Betul. kalau nanam sayur kan panen, nanam lagi, panen, nanam lagi. Kalau ini enggak, beli satu kali, jual terus. Dengan mengucap alhamdulillah, pada pagi hari ini bisa kami kedatangan saudara-saudara kami dari distrik Manokwari Utara. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian tiba di desa kami dalam keadaan sehat walafiat dan selama di perjalanan diberikan kesehatan. Terima kasih kami ucapkan selamat datang di Desa Cibodas, Kecamatan Rimbang, Kabupaten Bandung Barat. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan, tidak banyak yang kami sampaikan. Sekali lagi ucapkan selamat datang di Desa Cibodas. Semoga ada oleh-oleh dari Desa Cibodas yang bisa diterapkan di wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam baku dapa. Yang saya hormati Kepala Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita bisa hadir bersama dengan saudara kami yang dari Manokwari, Papua. Alhamdulillah kami bangga lah bisa bertemu dengan saudara kami yang ada di bagian timur sebelah sana dengan ibu pendamping yang luar biasa. Bisa dingin-dinginan lah ya, selama 3 hari ya di sini. Nah, kami hormati Pak Camat dari Kecamatan Manokwari ya Pak, dari Desa Tanah Rumbu, Pak Kades beserta jajaran stafnya, dan alhamdulillah dengan Ibu dan Bapak pendamping yang telah sama-sama hadir di tempat ini, Pak Ketua BPD Desa Cibodas, dan alhamdulillah Langkat Desa Cibodas pada hari ini atas nama pemerintah Desa Cibodas mengucapkan selamat datang. Nah, kemudian daya beli masyarakat kami adalah para petani sayur mayur gitu di Cibodas ini. Nah, kalau sekarang bisa melihat ketayangan Cibodas ini dengan cara pertanian 3 cara pertanian Cibodas yang dilakukan: pertanian konvensional, pertanian modern, dan smart farming. Smart farming itu adalah dimana kalau menyiram mau memberikan pestisida itu sudah menggunakan aplikasi handphone. Jadi kalau menyiram tidak harus cukup dari sini juga menyiram di rumah bisa. Gitu. Aja kebutuhan airnya berapa mili kan gitu. Seperti itu. Karena sekarang ada pertanian modern, smart farming. Nanti bisa setelah ini kalau ada waktu bisa melihat smart farming atau apa. Cibodas itu memiliki 8 rumah kemasan. Jadi warga masyarakat tidak langsung ngirim ke supermarket. Jadi di sini ada 8 rumah kemasan bukan milik perusahaan, tapi milik kelompok tani, Ibu. Jadi di sini semua kaitan dengan tempat wisata, kemudian ada smart farming dan lain sebagainya. Kami dengan BPD buat regulasi juga. Jadi minimal yang kerja tuh 75% harus warga setempat. Jadi tidak ada istilahnya pribumi menjadi penonton di desanya sendiri lah, seperti itu. Bagaimana memperdayakan mulai dari generasi milenial dan ibu-ibu itu diberdayakan oleh kami di Desa Cibodas, Pak.